yang sudah akan di start sebentar lagi. Pick and ban Hilda akan jatuh ke posisi Toda kata Arkihoshi karena Hilda memberikan tren positif juga untuk Arkihoshi. Second pick Arkihoshi masih belum ini ya. 3 kali first pick. ya. Belum ada tanda-tanda dibuang juga nih Hildanya ya, ataupun ya kalau diambil kita nggak tahu nih. Bisa aja Todak first pick ya. Bisa. Atau karena memang first pick ya, apa Glue ini bisa dicoba untuk diamankan sama Toda karena mereka ngeban Glue, padahal mereka punya potensi buat dapat Glue karena Itu mereka dia. first picker. Oke. 2 game berturut-turut. Kalau memang bandnya masih sama ya, masih sama dengan Glue banning. Fanny, Glue, Joy masih menjadi udah Kari template lagi 3 pick ya. Iya, Di Kari. Kari lagi. Kari udah sama. Ini masih Gajah Wan. Sama kan? Masih ini 6 band yang sama. Oh, kecuali di game pertama tadi ada Valentina soalnya yang sempat di band juga. Yep. Karena Valentina tadi masuk ke dalam second band ya buat Arkihoshi tadi. Mereka yang ngeband. Kari lah ini. Ke Valen. ayo. Kari. Tapi ya itu dua hero yang memang cukup memusingkan. Kari yang lagi trend in banget masuk ke dalam meta dengan armor breakernya dia. Dari Valentina yang bisa melakukan copy ke siapapun juga dengan efek terornya memang agak di nerf. Tapi damage dari magic atau skill Valentina sendiri di up. Oke. Dan Hildanya. Kita tidak akan melihat Hilda untuk di game yang ketiga. Berarti ini Kari ada possibilities untuk bisa diamankan. Atau mau Yi. Mereka ngasih Kari karena pengen dapat Yves. Ya. Kari lawan Yves itu susah banget untuk bisa mendekatkan. Karena range-nya kecil kan. Tapi Betul. ya mungkin ya udahlah ya. Ya Ini udahlah Kari ya. daripada lepas juga ya kan. Jadi langsung aja diamankan Kari. Iya. Dengan starter pack dia. Starter pack. Ya Corrosion, Demon Hunter Sword, dan Golden Staff. Yap, itu dia. Starter pack Marksman 2023 ya. Iya. Attack speed. Tidak hanya attack tapi ditambahin speed di belakangnya. Iya. Full attack speed. Attack speed lagi banyak Iya, banget soalnya. Lagi banyak banget semuanya. Yves terbuka. Langsung diambil bersama dengan Yuzong. Nah, PR-nya sekarang dengan kehadiran Yuzong di sisi dari Arkihoshi, Karinya ini bakal kemana? Siapa Iya. yang akan mengcover ke Kari juga? Yap. Karena Yuzong Black Dragon Form sudah pasti tidak akan ada yang bisa menghentikan. Oke. Gak ada pawangnya naganya. Ini mau link lagi nggak sih kira-kira dari rival? Sebenarnya Untuk link bisa jam ke belakang. buat nyari Yves-nya ya. Buat nyari Yves-nya juga mungkin bisa, tapi satu hal yang pasti reward manipulation tetap tidak akan bisa tercancel. Oke, tapi kita ada Hayabusa bertukar dengan adanya satu lagi mungkin butuh cancellation. Oh enggak, lebih jam ke belakang. Nah. Lapu-lapu. Ini dia, lapu-lapu adalah hero yang bagus untuk berjumpa dengan Yves. Jadi Yves-nya sedang buka reward manipulation, tabrak aja ke belakang. Tabrak kan Reverse Fighter-nya itu. Reverse Fighter, tapi Link keluar. Peraduan tukar antara. hero di game kedua antara kedua jungler kita, Hayabusa dan juga Link. Oke, tapi kita akan melihat menuju ke fase banning yang kedua. Wow, ini sorak-sorai Kingdom di belakang rame banget sih, kalian harus Iya. ngerasain. Ini dia perhelatan kejuaraan Hampir dunia penuh loh. Mobile Legends. Ini rame banget dan aku bakal bisa jamin kalian gak nyesel sama sekali kalau misalkan kalian nonton langsung ke Tenis Indoor. Ini podium tengah udah penuh. Ini Iya, dan di outdoor podium tengah juga penuh. rame banget. Watch party penuh. Iya, Wah, pokoknya hati aku juga penuh dengan tim-tim Indonesia lah pokoknya. betul. Ini penuh banget jadi nggak kosong ya. Kalau kosong saya takut. Bener. Tiba-tiba ada maskot ya. Iya. Yang aduh, hampir kesebut lagi. Sabar, Oke. sabar. Valentina ban, Martis seharusnya udah gak perlu di-ban lagi ya, dan Kadita yang langsung di-ban juga tanpa adanya hero yang bisa melakukan surprise movement ke arah Arkihoshi. Di banningnya Hilda membuat memang ada peraduan antara kedua jungler. Karena gak bakal ada lagi gangguan-gangguan yang bisa masuk ke dalam jungler masing-masing tim. Oke, Coach, tapi apa? Angela. Ini untuk mengantisipasi Link Angela. classic Link. Classic combo. Adanya Link Angela dan sempat dibawakan juga oleh Arkihoshi. Jadi langsung dipatahin dan itu membuat kalau ada Angela mungkin lebih serem ya, apalagi dari Karinya sendiri yang bisa diikat juga di belakang. Alright, tapi last band. Harusnya sih roamernya lagi yang bakal diganggu. Ruby kah? Tapi Lolita. Your team is picking. Hero untuk pinnya dipersempit. Ya karena kan kita tahu sendiri lah dengan ada Lolita dihilangkan ya Karinya kan akan adalah pergerakannya bebas untuk menghantarkan damage-nya. Untuk damage yang masuk ya tidak ada yang menghalangi, contoh kayak Guardian Bulwark. Tapi untuk dia bisa menghantarkan damage itu bisa atau tidaknya karena kita bisa lihat lagi nanti bagaimana serangan ataupun setup yang akan diberikan oleh pemain dari Arkihoshi. Nah, Ini dari si Yves aja udah gimana bikin Riwe.
dia phantom stepnya paling setengah meter. Yap. Ya kan? Link bisa aja ngejar. Selangkah ya. Iya, Link bisa aja ngejar dengan Iya. mobilitas yang tinggi. Apalagi Yuzong. Itu lagi. Lari ke belakang. Kufra. Kufra. Ya aku suka sih. Pengambilan dari Kufra di sini adalah untuk mengantisipasi juga agar linknya jauh lebih bebas. Yap. Selain daripada itu, Kufra adalah hero momentum. Hero yang bisa mengagetkan. Surprise attack yang bisa diberikan nanti dengan Titan Revenge-nya. Yap, nih teman-teman semua yuk. Satu game lagi kita bisa aja mendapat kemenangan dan RRQoc bisa menuju ke bracket selanjutnya. Ramein kolom komentar kita dengan hashtag saatnya Indonesia. Saatnya A-nya menggunakan 4 ya teman-teman ataupun Dare to be Great. Ayo dong. Kita mau lihat kekompakan kalian, kita hilangkan komen-komen negatif yang ada di kolom komen itu, udah cuekin aja mereka. Cuekin aja mereka, hanya orang-orang yang butuh kasih sayang yang mencari perhatian sampai ke kolom komen teman-teman ya. Jadi cuekin aja orang-orang seperti itu. Anggap aja debu yang berterbangan tidak tentu arah ya. Aja. Jadi ya. Tapi ada Lilia dan Grok. Grok, Romer. ya Lilia Grok bakal ada fast clear lane yang terjadi untuk tim Todak. Tapi mereka akan mengandalkan sisi dari Grok saja. Nah ini nih, siapa yang akan menangkap Link? Karena Linknya bakal bebas di angkasa selama gak ada wild charge. Yep. Iya, itu dia. Dan mungkin ya punya crowd control dari Bravest Fighter juga tipis-tipis aja gitu loh. Apalagi dengan mobilitas Link ini bakal sulit banget untuk ditangkap. Walaupun Iya. ada ya sedikit efek crowd control. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu jawaban terakhir Brody. untuk Beatrix seorang Skylar. Beatrix kembali muncul. Dan ini dia komposisi yang sudah kita lihat dari kedua tim. Sejauh ini kayaknya mereka bermain cukup safe. Ya dari Todaknya mereka safe banget. Iya. Jadi mereka ada Lilia Grok juga, ini adalah dua mid laner yang memang sering terlihat, apalagi Lilia. Kemunculan Lilia yang bisa membersihkan lane dengan cukup cepat ketika dia sudah menginjak di level yang kedua. Magic Shockwave-nya ada. Belum lagi dipadukan bersama dengan Angry Gloom. Yap, ini dia. Game ketiga kita bisa saja menjadi game yang menghantarkan RRQoc untuk menuju ke bracket selanjutnya. Yap. Ataupun Todak bisa mengambil atau mencuri 1 poin hingga mendekatkan posisi poinnya untuk bisa menyamakan kedudukan. Betul banget. Jadi buat para pendukung dari RRQ, langsung saja ramaikan di kolom komentar dengan hashtag FIFA RRQ dan juga Indo Pride dan saatnya Indonesia. Dan ataupun kalian pendukung dari tim Todak, kalian boleh ramaikan dengan hashtag Todak Todak langgar ya, yang Todak hashtag Todak langgar, yang RRQ hashtag FIFA RRQ. Dan juga buat teman-teman semua yang mau titip-titip salam, sok atuh bisa langsung menuju ke Instagram dari Pak Pulung. AWL.y. Ataupun Om Wawa. kalau mau sekalian di follow ya sok atuh bersilaturahmi sekalian ya. Mantap. Iya kita bacain pokoknya nanti kalau ada waktunya tuh. Betul banget. Tapi ini dia pertarungan di game yang ketiga akan segera dimulai pastinya. Dari kedua jungler masih mengamankan area buff masing-masing. Dari Albert yang start dari purple, begitu pun dengan rival yang start dari ke arah orange buff terlebih dahulu. Tapi lihat Yamski yang udah mulai diganggu dengan adanya aksi babysit yang dilakukan oleh Finn di arah top lane. Yep. R7, Momo di bawah, rival masih mengamankan lagi ke arah purple buff-nya. Ini lagi dan lagi ya, hanya bertukar posisi saja di antara kedua junglernya. Dimana tadi kan Hayabusa sama, tadi Link sama rival, Hayabusa sama Albert. Setuju. Sekarang Link sama Albert sama Link. Hayabusa digunakan sama rival. Kenapa saya kebalik-balik ini? Tukar-tukaran aja karena ini Tukaran emang lagi aja. hero-nya tukar-tukaran juga, kebalik-balik. Bener ya. Ciku guys, dengan karya tapi ditabrak oleh Finn. Tyrant Revenge-nya on point banget. Dan tadi lihat semakin jauh semakin lama. Itu efek knock up-nya loh, Yes. lama banget. Dan itu yang memang dicari juga ya dari efek-efek knockout, karena untuk airborne sendiri dari durasinya, animasinya itu juga pelan untuk bisa naik turun. Iya. Jadi memang itu yang dicari kali ini. Sementara untuk tempo gameplay yang terjadi sekarang ini adalah early gameplay yang cukup pasif yang terjadi. Mungkin dari Todak juga mereka oke, kita tabrak mereka 2 game berturut-turut. Ini agak susah untuk bisa merontokkan defense dari RRQoc. Sekarang mereka lebih ke arah untuk bermain objektif. Hayabusa yang masih stay di bagian jungle milik Todak sendiri. Belum crossing. Iya, mereka main aman aja sih. Belum ada tabrak-tabrak gaming yang terjadi. Cuman ya hanya mengambil jungler level. Dan ini dia Turtle Can by UBS Gold yang sudah muncul. Udah mulai dipok dari kedua junglernya. Tapi ternyata di sisi yang berlainan ada first blood yang terjadi. First blood by Infinix berhasil untuk diamankan oleh R7 oleh Moon. Oke, Clay-nya masih sempat untuk mengeluarkan lagi ke arah 1. Real World Manipulation dan R7 sempat landing. Momo disedot dan Raja. Tyrant Revenge, Tyrant Revenge, dan Finn selamat. Finn masih berhasil kabur. R7 memberikan backupan.
Wow! Wow, itu kalkulasi yang matang banget kapan harus flicker. Dan Finn pun tidak menjadi kompensasi yang harus dibayarkan oleh RRQ. Dan kali ini Turtle yang sudah mulai dipegang. Albert mencoba untuk memberikan damage-nya, terreset tampaknya R7. Coba untuk zoning out pergerakan dari Todak, tapi lihat satu more retribution. Turtle slain by UBS Gold berhasil diamankan oleh rival. Oke, mengejutkan. Rivalnya tadi berhasil mengamankan langsung ke arah Turtle-nya. Tapi R7 untuk sekarang kita fokus lagi, kita lihat R7-nya harus recall terlebih dahulu. Rival masih bisa mengamankan lagi ke arah purple buff-nya. Albert masih melakukan farmingan. Dari sisi leveling inilah, ini kehebatan dari rival. Coba lihat, unggul lagi deh dari sisi leveling. Bisa mainin colongan Tapi untuk sekarang ada Wildcat tadi langsung menabrakkan dirinya juga ke bagian depan dan ternyata Renner rapatinya connect. Ciku guys yang mau ke arah mana karena Albertnya begitu free untuk bisa mengantarkan damage. Hilang Ciku guys. Yes, 3 player dari Todak berhasil untuk dihilangkan ditukar dengan adanya Finn. Ini menjadi trading yang begitu mahal pastinya. Keuntungan yang diamankan oleh RRQ. Tapi ini dia the power of rival. Dia walaupun dalam keadaan tertekan masih bisa menyamakan levelnya. Dan ini dia sorak-sorai para pendukung dari Indo Pride. Begitu ramai meramaikan tenis indoor Senayan. Menggiring dan mengawal salah satu perwakilan dari Indonesia untuk mendapatkan kemenangan. Oke. Yumski dan Moon ada di area mid. Tapi R7 di bawah, coba lihat siap untuk melakukan pertarungan melawan dari Ciku guys. Ada Dragon Tail yang memang connect. Ciku guys again and again harus merasakan akibatnya. Dragon Tailnya tadi udah connect, mulai ditabrak oleh Yumski dengan ada satu wild shot dan menghilang pula R7. Oke, tapi Albert tidak punya banyak HP, tapi dengan ada double buff juga dia masih bisa mundur, energi yang tersave. Hampir saja terpick off, tapi lihat Momo yang bakal coba untuk maju. Brave Fighter karena 2 orang sekaligus dan Skylar bakal coba langsung saja diinisiasi dan 1 poin eliminasi masih ditabung oleh Momo atas Skylar. Tapi lihat Finn yang begitu perkasanya untuk bisa membackup, tapi belum cukup untuk bisa mendapatkan 1 nyawa yang di trading. Ya, pelan dan pasti Todak berusaha untuk mulai mengejar ketertinggalan mereka. Dan dari Talonnya juga Killing Spree dipakai oleh Albert, bukan Demon Slayer yang seperti kita tahu dipakai oleh rival tadi. Jadi akan bermain lebih agresif juga berhadapan dengan high and dry untuk rival. Hayabusa dia. Jadi kedua jungler ini memilih rute yang cukup berbahaya, yaitu oke, kita cari point kill dibandingkan dengan cari jungler lawan. Waduh, ini dia Turtle Sledge-nya. Berusaha supaya UBS Gold berhasil langsung diamankan oleh Albert. Ada Shadow Kill langsung dikeluarkan. Boncing ballnya bapak ke arah mana. Rivalnya diturunkan bisa-bisan. 4 player ada di area tersebut dengan Kyoshi dan menghancurkan 1 jungler utama dari Todak. Kejeduk ya, itu kejeduk bouncing ball. Akhirnya gak bisa balik lagi. Tapi di sisi yang berlainan, Yamski yang bakal coba terkena dengan adanya 1 buah efek Petrify. Yamski tidak bisa kemana-mana dan berhasil untuk menjadi poin eliminasi untuk R7. Satu persatu berhasil diculik oleh pemain RRQ Hoshi, membuat mereka semakin untung lagi, menjauhkan dari sisi networknya. Ada Renner Rapati membuat wave minionnya semakin cepat untuk dihilangkan. Barusan Momo dan juga rival sekarang sudah mulai bergabung. Oke, tapi kita bisa lihat juga sekarang RRQ yang begitu banyak mendapatkan keuntungan dan juga objektivitas. Outer Turret sudah hancur dan Finn mencoba untuk ngecek ke arah rumputan terlebih dahulu. Dan Momo yang sepertinya nampaknya sesaat lagi bakal terciduk. Karena kita lihat Finn yang langsung saja melakukan ada flicker dan Tyrant's Rage menumbangkan Momo di arah dalam inner turret yang masih berdiri. Oke, dan mereka sekarang siap untuk melakukan setup di area purple buff ya. Karena sekali lagi kita tahu, dan bahkan aku tahu purple buff kamu itu sementara. Tapi kamu itu benar-benar padu fakta. Dan sekarang pertempurannya malah terjadi dan bahkan Linknya berhasil dihancurkan. Albertnya terculik kali ini. Oke. Sayang sekali. Sayang sekali, tapi wow, itu inisiasi dari RRQ luar biasa. Ya, tapi Yamski juga dengan wild charge yang on point tadi ya, berhasil untuk memberhentikan pergerakan Albert. Dan terlalu dalam tadi untuk RRQ Hoshi, setidaknya mereka berhasil untuk mengkoleksi untuk second turret yang berada di bagian dari top lane-nya. Semua bakal bergantung bagaimana positioning dari si Ciku, karena Ciku dia menjadi target man untuk RRQ Hoshi. Ciku lagi berusaha untuk mendekat, bisa dipegat, bisa dipotong. Dan Momo yang tadinya memang kita tahu adalah hero yang tebal, lapu-lapu di dive in oleh 4 hero sekaligus langsung.
dari Arkehosi. Dan menurutku ini akan menjadi penentuan ketika ada turtle atau objektif pasif yang muncul di Lane of Down. Yap, dan ini dia turtle yang sudah mulai di-poke juga dari satu sama lain. Barrier sudah mulai terbuka pastinya untuk mengganggu, tapi attack speed dari Chikuga sudah mulai terasa pastinya. Tapi di sisi yang berlainan, ada adu mekanik dari kedua XP laner di mana R7 Dragon Tail-nya connect terhadap Momo. Itu dia. Oke, lihat Renner Rapatinya akan connect langsung masuk ke dalam tubuh dari Ciku guys. Nggak salah apa-apa, numpang lewat tapi malah kena tembak oleh Skylar yang damage-nya juga udah mulai menyakitkan. Oke, tapi ini Turtle masih di reset aja, ditarik ulur terlebih dahulu, tidak ada inisiasi berlebih lagi, dan Yamsi pun zoning out sudah dilakukan. Walaupun dilihat ini Void Crystal benar-benar mengganggu, Tyrant's Revenge terconnect membuat dari Yamski-nya harus dipaksa untuk mundur, dan itu dia zoning out yang dilakukan sehingga Turtle slain by UBS Gold berhasil untuk diamankan oleh Albert tanpa adanya kontes. Oke, Albert critical chance-nya udah semakin besar lagi. Berserker Fury udah ada, Windtalker udah ada, semakin menyakitkan lagi. Wow. Ya, dari Finn-nya tadi yang berhasil untuk melakukan zoning out ke tim Todak. Jadi turtle-nya memang dapat, tapi ada satu lagi selalu dari tim Todak. Mereka bisa mendapatkan objektif. Karena split push juga ya, Ya, dari top rival. turretnya didapatkan oleh rival, benar yang di bagian atas. Wah, itu dia wall charge yang kena dua orang sekaligus, tapi lihat damage dari seorang Chico guys juga gak bisa lagi untuk dibendung, dan Skylar begitupun Clay harus dihilangkan. Ini kita bisa lihat Todak yang akhirnya menemukan satu momen untuk bisa mempersempit dari ketertinggalannya. Efek kejutnya bahaya banget ya. Bravest Fighter sih. Brave Fighter masalahnya. Ya. Gak bakal bisa dihentikan sama sekali juga kan. Bouncing Ball tidak akan bisa menghentikan Bravest Fighter. Jadi lapu-lapu akan menjadi sumber damage untuk tim Todak setelah ini. Waduh. Waduh. Agak cukup kaget kita ngelihat barusan, tapi sekarang pertempuran kembali terjadi di antara dua XP laner ini. Disedot lagi darahnya dan sudah ada pertempuran pula di area performa yang dibikin oleh Link. Terlihat ada beberapa player yang sudah mulai berkumpul di area tersebut, bahkan Moonnya masih berputar-putar aja. Arsepannya udah langsung mendarat juga sih memberikan damage. Menghilang sudah Moon untuk kali ini. Ada dua player dari Todak yang menghilang ditukar dengan Finn seorang diri. Yes, dan ini RRQ dengan team fight yang benar-benar tadi itu di tempat yang sangat-sangat kecil, terus manipulation akhirnya kena semua, dan akhirnya dari rivalnya nggak bisa keluar dari manipulasi tersebut. Ya, dan Romer ditukarkan untuk jungler Iya, bersama dengan mid lane. mahal banget. Keuntungan besar buat Arkehosi tadi. Meskipun memang dari gold gate-nya nggak terlalu jauh ya, tapi Wah. atribut levelnya ini mulai bakal berasa juga. Albert yang bakal bisa kemana-mana dengan Pink Voice-nya, atau mungkin setapan nanti dari Beatrix Skylar. Ya itu tadi ada satu blind shot ya yang dilakukan oleh Skylar. Tadi kena ke Yamski dan itu hilang sepertiga. Itu udah sakit banget, dan notabene adalah Yamski seorang roper, seorang tank dengan build defensif. Itu udah bisa tembus. Yap. Oke, Endless Battle sudah Ya. selesai. Udah sekarang. jadi pula. Ada power sekarang buat Albert. Aslau juga udah semakin pede lagi. Hanya tinggal menjaga jarak dan damage seperti apa yang bisa dihantarkan. Kita lihat aja, karena itu pun akan membantu sustain yang dimiliki oleh Skylar. Yamski mencari posisi, Yamski-nya punya flicker, ini pun harus diwaspadain. Kita tahu flicker, wild charge akan sangat berbahaya apabila memang connect. Yap, dan sekarang masih coba untuk nahan dulu, nyari informasi, dan mungkin bakal ciduk dulu sih ya. Dan kalian pasti bisa menciduk Abang Grab, karena bisa pesan sekarang juga ada diskon 90% langsung aja. Kenapa diciduk? Iya kan, maksudnya Grab now gitu loh, saya mau Grab now. grb.to/m4. Ya nggak diciduk. Kasihan abangnya. Abangnya lagi. Nggak dosa Abangnya apa-apa. jalan. Ya, aplikasinya diciduk. Ciduk diskonnya. Iya diskonnya. Kan bisa Grab now, kan bisa diciduk. Abangnya kenapa diciduk, kaget. Grab now, Grab now. Ya Grab now boleh dah 90% Boleh. ya. Itu diskonnya. Kaget abangnya. Kalau di depan juga ada loh. Kalian bisa tag ini Grab XM4. Oh, kira di depan kita ciduk abangnya. Bukan. Di depan ada Bang Grab yang bisa diciduk. Ini cewek rada-rada kadang-kadang nih. Oke, lanjut lagi. Real One Manipulation langsung dikeluarkan mengamankan. Tapi ternyata untuk kali ini tidak akan ada lagi pertempuran karena mereka semuanya udah berpencar. Itu dia terlihat landslide by UBS pun menjadi milik dari RRQ Hoshi. Renner Rapati hampir saja kena. Ini Renner Apati tuh 11-12 sama hooknya Franco ya. Iya. Kayak kadang muncul hanya mengejutkan gitu loh. Nah, Datang hanya singgah. ya gitu, datang-datang mengejutkan, pergi-pergi ya menyakitkan. Aduh. Ini dia kari mendapatkan posisi yang enak banget. Hilang sudah pinnya dengan sangat-sangat cepat. Namun, coba lihat ada lagi sebuah inisiasi yang dilakukan oleh pemain dari Todak. Wow, itu luar biasa sih. Cukup berpuas saja dari hilangnya Finn di arah bottom lane tadi.
karena melihat ada juga pressure dari Lord yang sudah berjalan di arah top lane yang akan menjadi dobrak tambahan pastinya untuk RRQ, tapi 4 player yang tersisa bersama dari Lord bakal coba untuk dikawal, tapi Magic Sentry sudah diaktifkan mengetahui posisi dari RRQ dan ini dia satu buah defensive setup yang dilakukan oleh Todak. Ya dari Todak mereka mau gak mau berusaha untuk memancing ya kehadiran Moon atau ngebet setidaknya ada Black Shoes yang bisa dipakai oleh Moon kalau memang dia ditargetkan oleh pemain dari Hoshi. Kemarin Lord yang pertama tidak membuahkan hasil sama sekali ternyata. Karena dengan tumbangnya Finn tadi ya mau gak mau dari Hoshi juga mereka agak sedikit preemptive mundur ke belakang. Oke, tapi kita lihat juga defensif yang masih begitu baik ya yang dilakukan oleh Todak lagi-lagi. Defensif yang luar biasa. Lord yang pertama belum bisa menjadi kemenangan yang begitu instan, tapi sepertinya ada yang sneaky picky di area rumputan. Konsil sudah mulai terbuka dan satu buah Renner kena kepada seorang Moon. Gimana ya cara ngeker cepat dan tertinggal pula sendirian untuk kali ini. Dikeroyok habis-habisan Yomski, gak bisa pergi kemana-mana dan juga langsung menjadi korban di dalam aksi penculikan barusan. Betul, itu waduh tapi ternyata ada lagi yang terciduk di mana. Ciku guys akan bisa selamat dibuka dengan manipulation. Finn bakal coba untuk mengejar, melihat pengejaran dari Black Dragon Form yang connect kepada seorang Ciku. Petrify tidak bisa membuat Ciku bergerak sehingga menjadi player kedua yang harus hilang di tangan RRQ Hoshi. Oke, dan sekarang RRQ Hoshi siap aja loh untuk bisa melakukan team fight lagi. Mereka bisa menekan Taito Inatara di bagian tengah. Dan terjatuh untuk kali ada lagi sebuah pertempuran yang ada di bagian atas. Yomski wild charge-nya akan pergi ke arah mana tapi gak terlalu outboy, bahkan Skylarnya masih bisa free di bagian belakang dan juga mengantarkan damage-nya. Momo kau tertinggal sendirian dan Momo menjadi korban. Wow, real manipulation dan itu dia satu sergapan. Ada satu aksi backstab yang begitu luar biasa dari Albert. Itu dia satu sandwich yang luar biasa dari Renner. Masih bisa dihindari dengan ada satu buah flicker untuk mundur ke belakang, tapi lihat base turret di area top lane pun tidak bisa lagi dielakkan kepergiannya. Yap, satu base turret di area top lane harus dirubuhkan. Lenyap sudah, Om. Ya, itu yang penting tadi, tanpa adanya Lord juga kalau kita lihat memang mereka berhasil untuk mendapatkan satu besarat. Skylar di bagian belakang dengan Renner apatinya dia yang berulang kali juga bisa memberikan hit dan terkena semuanya. Jadi tim Todak sejauh ini mereka berusaha untuk memberikan perlawanan, tapi power mereka sekarang ada di Ciku dan Ciku yang selalu menjadi bulan-bulanan. Yap, dan Clay punya Winter. Yap. Satu item yang bisa membuat orang terjebak, kehilangan momentum, miskalkulasi, malah mereka yang dibalikin. Ya. Dari item build-nya juga Clay punya brute force. Yap. Jadi dia respect banget dengan adanya 2 defense item yang dimiliki oleh dia sendiri. Ice Queen One sudah lebih daripada cukup. Mungkin pas itemnya bisa mengarah ke Glowing One. Oke, let's go. Sesaat lagi serangan seperti apa yang akan diberikan oleh pemain dari RRQ Hoshi, karena purple buff-nya sudah mereka kuasai. Hayabusa agak sedikit terhambat harusnya pergerakan yang dia punya. Bentar, ini Groknya mau ke Winter. Iya ya mungkin. Iya kan? Bisa masih ketahan jadi di sana karena dia full defense item, rapid boots ada Immortal juga. Oke, tapi ini masih belum cukup sih. Karena akhirnya sandbag-nya ini benar-benar babak belur banget dengan damage yang dimiliki oleh RRQ. Oke. Last fight. Akankah iya atau tidak kita tidak tahu. Kita saksikan saja karena Lordnya akan free banget masuk di bagian atas. Lalu Yomski masih mencari posisi di biru, sudah dikeluarkan. Skylar dengan Rennernya sudah di standby-kan. Albert coba lihat. Rivalnya mau pergi ke arah mana, karena rivalnya berhasil dihancurkan. Bahkan Albertnya masih free dari area tersebut untuk bisa pergi. Secara langsung Lordnya menghilang. Mereka kehilangan satu orang. R7-nya menjadi orang terdepan dan Moon harus menjaga. Karena masih memiliki Black Shoes, dia masih berada di area tersebut. Yes, dan itu masih ada Ciku guys juga yang pastinya bisa clear wave minion dengan begitu cepat. Sehingga mungkin masih bisa di-defense, tapi lihat R7 yang langsung saja menyergap ke arah belakang walaupun ada satu buah Petrify yang keluar. Belum cukup untuk bisa diinisiasi berlebih lagi. Oke, tapi ternyata dia flicker dan juga mencoba untuk Tyrannus yang area yang berbeda. Namun di bagian belakang ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh pemain tadi Todak. Akankah mereka berhasil? Karena tidak sepertinya. Malah lampu-lampunya Momonya terjebak seorang diri di dalam relung hati yang paling dalam dengan kenangan yang penuh akan hal yang menyakitkan. Tapi Todak masih bisa bertahan, masih bisa defense dengan begitu baik. 16 menit belum cukup untuk RRQ bisa mendobrak base yang dimiliki oleh Todak. Ya, jadi harus sedikit menahan ya, karena terlalu memaksakan juga bisa berakibat buruk untuk RRQ Hoshi. Jadi untuk players goalnya Albert, Skylar ada di atas sana.
terutama untuk Albert 14.200, sangat jauh dibandingkan dengan rival. Pinnya menunggu tadi seperti Powernator untuk selesai dikeluarkan, tapi pinnya malah terjebak di area tersebut. Akankah Pin berhasil kabur, tapi Hayabusanya berhasil langsung dihancurkan. Coba kita lihat R7 akan landing ke arah mana, karena Munir langsung dikejar bersama dengan Albert. Menghilang sudah satu orang lagi dimiliki oleh pemain dari Todak. Bahkan untuk kali ini ada dua player yang langsung lenyap dengan sangat-sangat cepat. 1 tukar 2 ya, memang dan butuh waktu banget untuk bisa menumbangkan Finn, apalagi dengan immortality-nya. Perlu diingat, Ciku dengan damage yang besar tapi dia single target. Dan di saat Ciku berfokus untuk menghabisi front line-nya, itu di backline sudah siap banget dari remote manipulation. Bahkan dia juga bisa ditabrak balik dengan adanya Link dan juga Yuzo. Ya, dan ada objective play yang bakal dimainkan oleh RRQ Hoshi. Tumbang 2, mereka tidak langsung naik ke atas atau mendorong minion. Mereka akan mendapatkan objektif yaitu Lord. Meskipun ini bukan Lord Evolve. Ya. Di bawah menit yang ke-18 dan glowing one untuk play. Last item dia. Yes, itu bakal kena combo panas dingin ya. Ice Queen, glowing, ya kan, kena slow, kena bakar. Tapi Lord selain by UBS, Lord yang ketiga berhasil dijatuhkan kembali ke tangan RRQ Hoshi. Oke, ini dia Lord yang semakin kuat lagi walaupun belum ter-evolve, tapi nggak apa-apa. Tetap ini akan menjadi satu daya dobrak tambahan lagi yang dimiliki oleh Arkeosi. Yamski masih bersembunyi. Albert akan dituju karena wild shot-nya connect. Ada satu Tempest of Blade yang pasti on point. Bahkan Albert kali ini masih bisa selamat dari tersebut. Dan Albert! Tas! Itulah dihancurkan. Dan untuk kali ini rivalnya masih bisa bertanda juga pergi dari tersebut. Karena ada efek pakaran di dalam tubuhnya. Rivalnya mau pergi ke arah mana? Masih dicari. Semakin dikejar semakin rivalnya jauh. Waduh, tapi kita akan lihat di mana Yamski sendirian saja. Masih ada Lord yang masih menjadi PR juga dan bisa di-clear dengan begitu cepat. Dan rival pun masih bisa selamat dari satu buah adu mekanik yang terjadi di arah bottom lane. Ini benar-benar kelas dunia. Wow. Another level. Albert versus rival yang terjadi sekarang. Tapi Lordnya terreset semuanya. Iya. Dan kita masuk ke dalam sesi di mana seluruh item pasti sudah selesai juga untuk Todak. Level sudah mulai sama, memang ada gold gap 10 ribuan, tapi tinggal bagaimana mereka memainkan makro management untuk item. Jual beli, Imo pecah ganti ke Winter, Winter pecah ganti sebaliknya apapun itu. Gimana tadi caranya ya sambil beli Imo gitu ya, lagi ulti ya? Ya kan ulti kan ada animasi turun, langsung set. Ya Biasanya kan dia juga harus disiapin. mengarahkan gitu Ya, kan. ya. Coba gimana caranya, coba dipikirkan dengan baik-baik karena Ciku guysnya. Sekarang ada dikejar menjauh tapi R7 sakit banget itu damage yang dihasilkan oleh Ciku guys. R7 harus mundur dan juga pergi ke arah berbeda guna untuk bisa menjauhkan siapapun yang ada di area tapi Ciku guys yang berhasil dilemparkan kah? Karena Pin yang mencoba untuk mengejar walaupun ada efek bakaran di dalam dari tubuh Kari. Tapi di bagian belakang Momonya seorang diri langsung digebukin habis-habisan dari atas sampai bawah, badannya udah biru semua. Bahkan untuk kali ini ada Bon yang menghilang pula ditembak ke Rainer Rapati tapi ternyata gak kena. Hanya saja masih ada Albert di area tersebut di menit 20. 3 player dari Todak menghilang, 2-nya akankah bisa bertahan? Yes, walaupun yang defense ini adalah damage dealer ya, Ciku dan juga rival. Tapi lihat, dari 4 player yang langsung saja datang memberikan di mana Ciku guys gak bisa lagi untuk kemana-mana karena immortality-nya juga udah down. Walaupun ada gangguan didapatkan masukin dan wipe out untuk RRQ Hoshi. Dan RRQ Hoshi masih melaju. Siapa? Rekat! RRQ Hoshi goes to upper bracket, berhasil mendapatkan kemenangan baru 3-0. Tidak ada balasan satupun, menunjukkan kelasnya, terus-terusan memberikan mimpi yang buruk kepada Todak. Yes, dan RRQ masih menjadi mimpi buruk yang begitu besar, menorehkan kembali kenangan pahit di scene internasional untuk Todak. Tidak ada kemenangan yang bisa didapatkan, bahkan 3 poin tanpa balas. Oke, 2,2 juta penonton. Luar biasa sekali match yang barusan. Tapi untuk Todak, keep going ya. Masih ada lower bracket. Mereka masih bisa melaju lewat babak tersebut. Mereka harus melupakan semuanya. Mereka harus evaluasi lagi. Mereka harus menemukan bagaimana titik baliknya. Mereka harus melupakan apapun track record yang mereka punya. Entah itu kalah, entah itu menang. Karena gak bakal ada kabar yang baru dari masa lalu. Dan juga gak ada kepastian dari masa depan. Yes, dan respect juga untuk Todak dan Respect Corporations. RRQ Hoshi yang masih melangkahkan kakinya di upper bracket. Berarti nanti tinggal menunggu penantangnya. Akankah ada derby RRQ atau
akan dipertemukan lagi dari juara dunia di M3. Yes. Defending champion. Defending champion, tapi ya itu dia kemenangan 3-0 mutlak di last game, bahkan terjadi jual beli pukulan. Yep. Sampai dengan momen-momen yang terakhir di mana Skylar tadi luar biasa banget ya. Dia berani untuk flicker ke depan buat dapetin poin kill terakhir dan bahkan menutup untuk kemenangan bagi RQ Hoshi dan 3-0 Pak Bulung. Ini membuktikan bahwa memang dari RQ Hoshi mungkin di grup stage masih di best of 1, tapi untuk best of 3 series adaptasi mereka juga cukup cepat terhadap permainan dari tim Todak. Wow. Match yang cukup panjang kembali terjadi ya, 20 menitan loh. Tapi Tadi nambah 5 menit lagi, suara saya kemana nih saya nggak tahu tuh. Halo, tolong tambahin lagi. Belum versi Inspire kan ada 4 Emang Inspire udah habis? Belum. Masih ada, Masih ada kan? Masih ada teh. Tadi Bisa, dikeluarin bisa, dikit-dikit bisa, aja. bisa. Tapi ini match begitu berkelas ya, sama-sama seru banget pastinya. Tapi memang kemenangan masih bisa diamankan untuk RRQ Hoshi. 3-0. Congratulations RRQ Hoshi. Congratulations. Congratulations, tapi keep respect juga untuk Todak teman-teman Yap, semua. nice try banget. Kemenangan yang memang luar biasa didapatkan oleh RRQ Hoshi, tapi Todak juga memberikan perlawanan yang luar biasa. Yep. Di game kedua dan di game yang ketiga mereka menunjukkan kelasnya bagaimana untuk ngedefend sebuah base. Mereka tunjukkan di situ. Tapi balik lagi, entah ini durability, entah ini memang ada miscom, entah ada apapun itu, patternnya sama. Mereka keculik satu persatu. Yes. Hanya tersisa 2 ujung-ujungnya. Yep. Melawan 5, sulit. Ya, dan berkali-kali sih ya. Tadi defensif walaupun bisa dibawa ke late game tapi belum cukup untuk bisa Todak mengembalikan keadaan. Dan akhirnya itulah yang terjadi di match pembuka hari kedua babak knockout stage. Yep. Begitu meriah juga, apalagi Yep. di sini ya. Luar Euforia para Kingdom Luar dan juga biasa. supporter Betul, Indo Pride. Terima kasih. Luar biasa, dan bahkan yang di luar juga. Watch party kita penuh dong. Halo, yang di luar. Sana saudaraku semuanya, woi. Coba teriak dulu FIFA gitu ya. Nah, di sana RRQ gitu. Ya. Nah, yakin gua Yakin. saatnya Indonesia Betul. tuh di sana tuh. Betul. Ingat ya, 2 tim Indonesia sudah berhasil untuk mengamankan Upper. upper bracket. Yes. Yap. Alhamdulillah. Kabar Puji Tuhan. gembira buat kita. Kabar gembira buat kita semua. Iya. Tapi tetap lagi dan lagi, sekali lagi respect each other. Betul. Oke, dan dari item build-nya sekarang Clay dengan 20 assist tadi. Kalian sudah melihat bagaimana item dari Clay ini cukup respect. Ada Warrior Boots yang dipakai, ada Brute Force, dan juga ada Winter. 3 item di mana komposisi utama dari build Clay sekarang hanya ada di Ice Queen 1 untuk pertama kali. Jadi yang lainnya dari sisi sword damage ya bakal diberikan ke R7 Skylar Albert ataupun untuk Finn. Jadi dia akan memainkan assist melindungi teman-teman yang lain yang ada di garis belakang. Dan Finn sebagai pancingan dengan kufranya dia. Itu dengan full defense item yang dimiliki oleh Finn akan terbuang juga banyak sword skill dan dengan banyaknya hero dash yang dimiliki oleh tim Todak. Berarti bahwa ini akan ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain dengan maksimal seperti rival yang ditangkap, Chico Guys, atau bahkan dari Moon-nya sendiri dengan Black Shoes-nya dia. Jadi keunggulan untuk RQ adalah bagaimana team fight yang sangat matang sekali. Setiap kali tim fight kita melihat bagaimana RQ Hoshi mereka selalu bisa memenangkan duel-duel tersebut. Skylar dengan Matrix-nya, dengan Light Pick di game pertama, di game yang ketiga dengan full attack item seperti ini. Udah pasti untuk hero tipis semacam Marksman atau bahkan untuk mage-nya ini akan langsung tumbang di tangan Skylar dengan Nibirus-nya dia. Dan berulang kali juga kita selalu melihat Rainer Apathy yang terkena. Meskipun ya entahlah ya itu hackernya gimana, tapi selalu bisa on point. Itu dia. Dan kalau kita melihat dari post gamenya, Rich Guy, The Carry, dipegang Albert dan juga Skylar. Sandbag-nya ada Yemski tadi, di mana dia adalah Grok, dan ini adalah Grok full defense, bukan dengan full attack item seperti yang dipakai oleh R7 di game yang kedua. Forgotten One kita punya Clay. Dengan assist 20 tadi adalah assist yang sangat-sangat banyak sekali. Kill participation juga dipegang oleh Clay di sini, membuktikan bahwa dia adalah pemain mid laner yang cukup rajin untuk nge-backupin teman-teman yang lain yang sedang mengalami kesulitan. Sedangkan dari tim Todak, mereka terlihat hanya mengandalkan Momo sekali lagi. Di game yang kedua Momo dengan Yuzong, di game yang ketiga Momo dengan Lapu-Lapu. Iya. Karena Lapu-Lapu memang yes dia punya Breakfast Fighter. Iya. Gak akan bisa dihentikan oleh tim lawannya. Tapi RRQ Hoshi jawaban dari mereka adalah Yuzong juga. Yuzong yang imun oke lah. Breakfast Fighter lompat ke belakang. Hero-hero dari RRQ Hoshi mereka juga bisa lompat ke depan. Iya, akhirnya Cikunya nggak nyaman, Iya. nggak aman juga. Oke, tapi 3 poin penuh berhasil untuk diamankan. Yap. Tanpa balas pastinya. Congratulations sekali lagi untuk RRQ Hoshi Yap. yang memantapkan langkahnya di upper bracket. Yap. Dan kita juga patut respect dan juga apresiasi atas perjuangan dari Todak yang pasti tidak mudah untuk melawan adanya mungkin bisa dibilang curse
yang terjadi tapi masih bisa belum dipecahkan untuk di match yang kali ini. Plus ini Arakiosi juga adalah, nih kalau bahasa kerennya adalah one of the best team in the world. Wih, Woi. gimana? Gimana? Ada tisu nggak nih pulung? Mimisan ya, mimisan. Lancar kan pulung? Lancar banget Luar loh sekarang. biasa. One of the best team in the world. Asik. Yang artinya adalah Salah satu tim terbaik yang ada di dunia Mantap. bola. Supporternya banyak tuh saya lihat-lihat. Iya. Biasa kan berapa hari ini ngobrolnya sama teman-teman Oh, dari iya, ini. boleh. Keren bulung sekarang. Keren. keren. Tapi ini dia kita bakal melihat MVP presented by Infinix Not Series jatuh kepada ini dia The Birthday Boy again. Wah gila sih, duel assassin ini aku suka banget liatnya. Rival lawan Albert. Ini belum nanti misalnya kalau Rival jago sih. iya rival lawan Albert kan. Apa Kairi lawan Albert nanti? Wah nanti ya belum tahu. Tapi ya sebagai MVP Ling dia ini tajam banget dengan Swift crossbow yang dipakai tadi, ada Swift crossbow yang dipakai dan setelah itu dijual Swift crossbow-nya. Windtalker, Demon Hunter Sword, DOD, Berserker Fury ini udah adalah item wajib lah buat Ling. Belum lagi adanya Endless Battle yang akan bisa merontokkan atau menembus hero-hero yang punya physical defense tebal seperti Grok tadi misalnya. Dan Lingnya ini bebas, ada Demon Hunter Sword. Jadi enak dia. Split push-nya juga memang masih bisa dapat. Dan duel dia ya ada Hayabusa. Duel 1v1 yang terjadi di bottom lane menurutku adalah salah satu highlight kita di game yang sekarang atau di match kali ini. Duel yang sama-sama tidak bisa mengeluarkan ultimate-nya. Iya. Siapa yang keluar pertama kali? Bisa jadi dia yang tumbang. Dan kita melihat untuk hit map-nya terlebih dahulu ya. Dimana dari Buset. Albertnya, wah Jelajah rajin ya Bert ya. banget. Jungler ya beginilah jungler gitu. XP kapan ya kita lihat XP ya? Karena MVP-nya kan yang dikasih lihat. Iya. Dan Albert dia di mana-mana. Dari turtle setupnya seperti apa. Pertama kali menuju ke purple dulu, baru ke orange buff, baru ke orange lagi buat diambil, baru ke turtle-nya, baru ke bagian top lane-nya. Jadi banyak sekali sebenarnya untuk pergerakan dari Albert dan Ling dia tadi memang mendominasi jalannya permainan dari early game. Oke. Luar biasa ya. Ini emang heat map yang udah terlihat kemanapun nih Albert dengan penggunaan linknya ya udahlah kita tahu Ya mobilitas udahlah. tinggi. Tapi jarang ya kita lihat. Kalau dulu di season berapa ya? 7, 8 Di ban gitu. mulu, Kak. Di ban terus. Itu masa-masa dia masih sering menggunakan. Orang udah tahu impactnya seperti apa, ban. Yang lepas cuma satu tim ya. Iya. Aura kalau nggak salah. Iya. Nge-ban-nya bukan 1-2 kali, se-season. Iya season. ya. Upset linknya upset. Dikandangin terus ya. Se-season, Bu. Nah sekarang ini linknya udah mulai terbuka dan mungkin tim lain juga memantau. Wow ini Albert linknya ngeri nih. Iya. Kalau linknya dikasih ada Hayabusa mungkin untuk kita lawan. Tapi kalau memang harus kontes seperti itu berarti lawan junglernya Assassin juga harus bisa matang. Dan MVP highlight presented by Infinix Note Series dan perform dari Albert yang memang dengan Vince Poise-nya dengan Tempest of Blade-nya bisa mengacak-acak lini belakang dari tim Todak. Bagaimana Chico Case yang tidak nyaman sama sekali. Setiap kali ada team fight di sebelah dia kalau bukan ada Albert ya ada R7. Ada naga yang melayang juga. Jadi recall berulang kali memang harus dilakukan oleh Chico. Selain daripada itu untuk hero tebal semacam Momo di awal-awal memang impactful banget, tapi masuk ke mid to the late game-nya ini bisa dimainkan dengan Skylar yang sudah memiliki item-item damage juga. Dengan ada Demon Hunter Sword, dengan juga dia memiliki tadi item penetration, sangat-sangat sulit untuk bisa menangkap dan Skylar selalu bebas untuk bisa memberikan damage di belakang. Lihat bagaimana Skylar ini coba untuk dikejar tadi oleh Momo, tapi ada Albert yang mengcover Skylar juga. Jadi untuk di lini depannya memang benar-benar Skylar menjadi, di lini belakang Skylar menjadi salah satu penjaga gawang yang cukup solid dan kuat. Karena ya selalu ada Albertnya juga. Dan kali ini dia nice play dari Skylar tadi yang berhasil untuk menembakkan 2 damage dealer sekaligus dari tim Todak. Oke, itu